Jenuh dengan rutinitas? Luangkan waktumu di akhir pekan dan bercumbulah dengan alam. Gunung Lembu bisa jadi pilihan tepat. Minggu lalu, saat penat sudah berkumpul di ubun-ubun, saya bersama beberapa orang teman sesama kuliah memutuskan untuk sejak melarikan diri dari hiruk-pikuk ibu kota Jakarta demi efisiensi waktu dan pertimbangan stamina. Sudah cukup lama kami tak mendaki gunung. Akhirnya Gunung Lembu menjadi pilihan. Transportasi menuju Purwakarta terbilang mudah karena sudah banyak pilihan moda. Namun kami lebih memilih naik kereta ekonomi. Kereta yang berangkat dari stasiun Jakarta Kota ini terdapat 3 kali keberangkatan dalam sehari, yakni pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan 16.35 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya dengan membayar sebesar Rp6.000, kami sudah bisa duduk manis di dalam kereta selama 2 jam. Setibanya di stasiun Purwakarta, perjalanan dilanjutkan dengan naik angkutan. Kami menyewa angkutan sebesar Rp430.000 untuk mengantar ke base camp dan menjemput kami keesokan harinya. Panjang jalan yang kami lalui didominasi oleh hutan bambu dan sangat gelap meski saat itu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Angkut melaju dalam kecepatan tinggi di tengah jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Hal itu menjadi semacam sensasi pemacu adrenalin tersendiri. Sembari menahan rasa mual, kami masih bisa tertawa lepas. Beruntunglah, akhirnya kami sampai setelah 1 jam perjalanan yang mendebarkan. Setelah beristirahat sebentar, kami pun langsung bersiap mendaki. Jalur pendakian didominasi oleh tanah merah ini. Memang sudah dibuat berupa undukan anak tangga, namun tetap dibutuhkan ekstra hati-hati ketika mendaki saat hujan karena jalur menjadi sangat licin. Rata-rata kemiringan jalurnya hampir 45 derajat. Bahkan ada pula beberapa bagian yang kemiringannya mencapai 60 derajat. Tanjakan demi tanjakan langsung menghadang kami sejak awal. Ternyata Gunung Lembu ini kecil-kecil cabai rawit. Kami dibuat kelelahan di menit pertama. Jalur nan terjal seakan tidak ada habisnya. Saya bahkan sampai mengalami kram perut. Sejak awal saya memang meremehkan gunung ini, sehingga mendaki tanpa adanya pemasangan terlebih dahulu. Sebenarnya, bila ingin sekadar menikmati alam terbuka, camping di lokasi saung ceria yang berada di bawah pos 1 juga sudah cukup. Tanah lapang di sini dapat menampung banyak tenda. Tak heran bila kemudian banyak pendaki yang justru memilih mendirikan tenda di sini. Namun tujuan kami memang bermalam di puncak. Jadilah kami paksakan mendaki meski harus berjalan pelan-pelan. Karena kelelahan, seringkali saya rebahan di atas batu besar, bersandar di pohon, dan bahkan duduk di jalan setapak. Tanpa saya sadari, ternyata banyak ulat bulu besar yang menempel di bebatuan dan pepohonan, sedangkan teman saya yang duduk di atas bangku bambu untuk beristirahat justru tidak sengaja jarinya tertusuk bulu bambu dan digigit oleh semut besar yang jumlahnya sangat banyak. Saya yang mengenakan baju merah pun berlengan pendek dan celana pendek saat itu langsung berusaha berhati-hati. Jalur mulai melandai ketika sesudah sampai petilasan Jonggrang Kali Puting. Penderitaan kami seakan berakhir. Semakin ke atas, ternyata jalur pendakian semakin landai. Selain itu, banyak pula tanah lapang yang dapat digunakan untuk lokasi mendirikan tenda. Kami memilih mendirikan tenda di puncak karena khawatir lokasi di sekitar di Batu Lembu sudah ramai oleh pendaki.